dalam rangka rapat pleno ke-7 Muslimat NU dengan orientasi aswajanya. Tadi pagi sudah ada disampaikan oleh pemateri yang pertama, Ibu Masita. Salawat. Bil kurupnya Bu Ketum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Sholawat ini kalau di daerah saya aswaja juga Bu, asli wanita Jawa. Asli wanita Jawa. Ini udah menjadi keseharian atau makanan hari-hari dari pagi sampai malam. Jadi setiap menjelang sholat itu tradisinya jadi menjadi kebiasaan itu sesudah azan ini akan dijadi puji-pujian menjelang orang-orang datang ke masjid. Jadi untuk menunggu orang, jadi karena sholat juga kan tidak boleh terburu-buru. Jadi untuk menunggu orang sampai dengan ke masjid waktunya sholat, maka dilanjutkan puji-pujian. Baik, sebelumnya saya mohon nanti tolong dikoreksi karena saya juga masih belajar lagi ya Bu Dina. Apa itu aswaja? Kalau saya tadi saya katakan aswaja itu saya asli wanita Jawa. Tapi aswaja yang akan disampaikan di sini adalah bagaimana ini adalah kepanjangan atau istilah kepanjangan dari ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Menurut pengertian ya secara bahasa, ahli sunnah wal jamaah itu berasal dari kata ahlul berarti keluarga atau golongan, sekelompok orang, sekelompok atau keluarga lah. Jadi keluarga golongan atau pengikut yang mana kita mengikuti sesuatu. Terus yang kedua itu secara bahasa itu kata as-sunnah yaitu mengikuti perkataan, perbuatan dan ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini secara bahasa bermakna at-thariqah walau ghaira mardiyah atau jalan atau cara walaupun tidak diridhoi. Kenapa tidak diridhoi? Sebetulnya diridhoi ya al-sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga adalah asal kata al-jamaah yang berasal dari kata jama' artinya mengumpulkan sesuatu atau mendekatkan sebagian dari sebagian yang lain. Jadi jamaah itu berasal dari kata ijma' atau perkumpulan, lawan kata dari tafarruq yaitu perceraian atau perpisahan, furqah atau perpecahan. Karena zaman Rasulullah juga sudah pernah disampaikan bahwa di akhir zaman nanti akan terbentuk beberapa firqah sampai dengan 23 dan yang satunya itu nanti yang insya Allah masuk surga. Dan jaminan itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah secara menyeluruh ini pengertian secara istilah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah, keagamaan, amalan-amalan lahiriah serta akhlak baik dan Islam murni yang langsung dari Rasulullah. Muncul sekitar 400 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu pada masa pemerintahan Abbasiyah, khususnya ketika di Indonesia berkembang sampai saat ini dan menjadi
dasar perkumpulan sosial yaitu Nahdlatul Ulama yang paling besar di Indonesia. Ini paham-paham radikal itu muncul terutama dulu zaman saya tahun 90-an itu masih di Jogja. Itu udah mulai muncul orang-orang yang mengenakan cadar. Dan yang kedua itu dengan i'tidal, tegak lurus. Yang ketiga itu dengan at-tawazun atau keseimbangan. Yang keempat adalah tasamuh atau toleransi. Toleran, kita selalu mentolerir. Yang kelima amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam al-iqtisad, itu sederhana menurut keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Ini adalah prinsip sifat dari ahli sunnah wal jamaah. Atau kalau dikatakan dengan aliran Asy'ariyah dan aliran Al-Maturidi. Makanya kalau ahli sunnah memang Allah saja yang mempunyai kehendak, tapi manusia tidak. Dia cuma pasrah menjalani hidup dia, mau bagaimana dia berjadian dan sampai dengan akhirnya seperti itu. Allah. Terus yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah juga tidak mudah mengkafirkan manusia. Saya minta maaf, ini kalau membahas ini lebih dalam juga saya masih kemampuannya agak berkurang. Tapi boleh ibu nanti di browsing Imam Al-Ghazali ini yang membuat kitab, menyusun kitab yang menjadi rujukan kita untuk hadis, ya hadis-hadis sahihnya, hadis-hadis yang selalu dan zikir yang ada urutannya, zikirnya itu tersusun rapi, terus membersihkan diri dari sifat duniawi, terus tapi tidak meninggalkannya dengan serta-merta, karena kalau ditinggalkan juga tidak mungkin Bu. Kita butuh minum, kita butuh makan. Kalau kita meninggalkan duniawi, tasawuf seperti yang dibilang Sufi, tentu tidak akan bisa hidup karena kita hidup pakai air. 100% hidup kita itu, khususnya bapak saya juga ikut thariqah, itu harus meyakini bahwa yang dia telah itu yang benar, maka dia lakukan. Tapi dia tidak menghujat Imam Syafi'i dengan keputusan pilihan aliran ajarannya Imam Syafi'i, karena dia juga guru beliau. Dan orang tidak menerima lebih ke penghambaan diri kepada Allah lah, karena di situ ada zikir-zikirnya ya, tahlil tahtim ya, mengajar rangkai-rangkai. Sebenarnya ada Islam tidak ada. tidak. Itu hanya untuk mengajar. Ya, Bagaimana hari itu tuh jangan kita bisikan lagi lah kalau di dalam kita. selagi kan itu Gerakan mereka. Bahkan kita, tetangga kita, Bu Arminicer ini tidak hadir. Padahal dia tadi bilang hadir ya di awal. Tiba-tiba dapat perintah dari pimpinannya. Dia cerita betapa sedihnya dia itu, pada tak jauh di mana Bu Nurlaili Umar. halo, kasih Dino. Tidak boleh sisa. Nah, ini Ibu rancak kita. Sedapnya rendang Melayu. Laris manis.